Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله, saudaraku dan saudariku yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa hadir di salah satu majelis dari majelis ilmu dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap muslim dan muslimah hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah dan taufiknya untuk berjalan di atas agama ini sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman para salafun as-salih. Dan juga hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa mengokohkan kita di atas agama yang mulia ini sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Demikianlah seorang hamba yang menyadari akan butuhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun dari kita melainkan sangat butuh kepada Allah. Sangat butuh terhadap pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga kita, agar Allah senantiasa melindungi kita dari berbagai bentuk penyimpangan, kesesatan di dalam agama ini. Oleh karenanya, kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya agar di dalam menjalankan agama yang mulia ini, seorang muslim dan muslimah tidak lalai dalam hal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-du'a
memiliki peran yang sangat besar. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah. Terkhusus di masa-masa ketika seorang diuji oleh Allah dalam urusan agamanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari al-fitan al-zahirah wal-batinah. Fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Allahumma inni a'udzu bika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai fitnah-fitnah, dari berbagai ujian-ujian, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Demikianlah seorang hamba yang menginginkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan dia dari berbagai bentuk penyelewengan, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dan melindungi dia dari berbagai bentuk al-fitan, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Fala haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, saudaraku dan saudariku yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi menjelang siang ini, sebagaimana yang telah diketahui, kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbah wal Ukhuwah. Adab-adab pergaulan, pertemanan, dan ukhuwah. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Abul Barakat Muhammad bin Muhammad Ad-Dimashqi Al-Ghazi rahimahullah. Beliau salah satu ulama ahli fikih yang bermadhab Syafi'iyah. Beliau lahir pada tahun 904 Hijriah dan meninggal pada tahun 984 Hijriah. Jadi beliau hidup kurang lebih 80 tahun. Dari tahun 904 Hijriah sampai 984 Hijriah. Al-Imam Abul Barakat rahimahullahu ta'ala, sebagaimana para immah, para ulama sebelum menjelaskan kepada kita adab-adab dalam bergaul, adab-adab dalam berteman, beliau memberikan muqaddimah yang sangat baik. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi akrama khawassa ibadihi bil ulfati fid din. Di antara kebiasaan para ulama, mereka selalu memulai kitabnya dengan basmalah. Kita ketahui bersama bahwasanya para ulama memulai basmalah dalam rangka mencontoh Al-Quran. Dan juga dalam rangka mencontoh para nabi dan rasul yang mereka
memulai tulisannya atau suratnya dengan basmalah. Berkata Imam Abdul Barakat rahimahullah, Alhamdulillahi alladhi akrama khawas ibadihi bil ulfati fid din. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan hamba-hambanya yang baik dengan persatuan di dalam agama ini. Wa waffaqahum liikrami ibadihi al-mukhlasin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka, kepada hamba-hambanya yang baik, untuk memuliakan hamba-hambanya yang mukhlisin, hamba-hambanya yang ikhlas. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya hamba-hamba yang baik akan memuliakan hamba-hamba yang baik pula. Hamba-hamba yang baik akan senantiasa cenderung dan condong dan akan bersatu dengan hamba-hamba yang baik pula. Hamba-hamba yang ikhlas dalam pertemanannya. Hamba-hamba yang jujur dalam pergaulannya. Tidak ada tendensi apapun. Tidak ada tendensi dalam pertemanan yang mereka rajut. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada mereka untuk bersatu, untuk saling memuliakan satu dengan yang lainnya. Hamba-hamba yang baik, Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepadanya untuk memuliakan hamba-hambanya yang mukhlis, hamba-hambanya yang ikhlas dalam pertemanannya. Lalu kemudian kata Syekh, wa zayyanahum, kata Imam Abdul Barakat rahimahullah, wa zayyanahum bi akhlaqil karimati wasyiyamir radiyati. Dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi mereka, hamba-hamba yang baik ini, dengan akhlak yang mulia dan dengan perangai-perangai yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala menghiasi hamba-hamba yang baik ini dengan akhlak-akhlak yang mulia dan perangai-perangai yang terpuji. Ta'adduban bi afdalil basyariyati. Dan mereka beradab dengan adabnya manusia yang paling afdal. Mereka beradab dengan adab yang dimiliki oleh manusia yang paling afdal, yaitu Sayyidil Ummati Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, pemimpin umat ini yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada hamba-hamba yang baik dengan senantiasa bersatu di dalam agama ini dengan hamba-hamba yang baik pula. Allah berikan taufik kepada mereka untuk memuliakan hamba-hamba yang mukhlis. Allah Subhanahu wa taala demikian pula bentuk perhatian Allah kepada hamba-hambanya yang baik. Allah hiasi mereka dengan akhlak-akhlak yang baik dan perangai-perangai yang terpuji. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang beradab. Orang-orang yang memiliki adab dengan adab yang dimiliki oleh manusia yang paling utama, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Luar biasa. Ya, muqaddimah. Kalimat pembuka dari Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Imam Abdul Barakat rahimahullah. Lalu kemudian kata Imam Abdul Barakat rahimahullah, "I'lam," ketahuilah,
Ayyuhal akhus salih. Wahai saudaraku yang saleh. Aslahallahu sya'nana. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita. Di antara uslub, metode para ulama, mereka selalu mendoakan orang-orang yang membaca kitab-kitab mereka dan yang mengajarkan kitab-kitab mereka. Mendoakan para talabatul ilm, para penuntut ilmu. Seperti halnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Thalathatul Usul, dalam kitab Al-Qawaidul Arba', iya kan? Dan yang lainnya. Beliau senantiasa berdoa, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada engkau. I'lam arsyadakallah li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, membimbingmu untuk senantiasa taat kepadanya. Demikian. Dan kata i'lam, sekali lagi kita ulangi, kata i'lam yang bermakna ta'allam. Pelajarilah. Wafham, dan pahamilah. Ya, wa tayaqqan, dan yakinilah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Jadi kalau kita sering mendengarkan kata i'lam, maka seorang hendaknya memperhatikan dengan baik apa yang akan disebutkan oleh para ulama dari kalimat yang setelahnya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan dengan seksama ketika mereka mengatakan i'lam. Ketahuilah. Belajari dan pahami dengan baik. Apa yang harus kita ketahui? Ayyuhal akhus salih, wahai saudaraku yang saleh. Aslahullahu sya'nana, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita. Lagi-lagi para ulama mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah yang telah memberikan petunjuknya kepada kita. Allah yang telah memperbaiki keadaan kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membimbing kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan berbagai ketaatan demi ketaatan. Dan itu bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kepintaran kita. Bukan karena kecerdasan kita. Bukan karena kelebihan yang ada pada diri kita. Ingat, sekali lagi, apa yang kita lakukan dari berbagai kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, itu bukan karena kelebihan yang ada pada diri kita. Dan itu disadari oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika mereka menggali parit Khandaq, mereka sambil melantunkan syair. Mereka mengatakan, "Nam laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna." Kalau seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau bukan karena rahmat dari Allah. Kalaulah bukan karena fadl min Allah, keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada kita, mahtadaina, niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita tidak akan mendapatkan petunjuk untuk bisa mengenal Islam, untuk bisa mengenal sunnah Rasulullah SAW. Kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala sallaina wala tasaddaqna. Dan kalau bukan karena rahmat dari Allah, niscaya kita tidak akan mampu untuk mengerjakan salat 5 waktu. Dan kita tidak akan mampu untuk bersedekah. Tidak akan mampu kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan salat 5 waktu, untuk melakukan berbagai ibadah
sedekah, ataupun talabul ilmi, ataupun yang lainnya, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan fadlun minallah, keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Itu adalah merupakan bentuk rahmat dari Allah yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Walaula fadlullahi 'alaikum falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalau seandainya bukan karena rahmat dari Allah, kalau seandainya bukan karena karunia dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, lakuntum minal khasirin. Niscaya kalian akan termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Maka sadari hal ini, wahai kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita lakukan sampai saat ini, termasuk duduknya kita di majlis ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Semoga Allah senantiasa memperbaiki keadaan kita. Lalu kemudian kata Imam Abdul Barakat rahimahullah, "Anna li adabi suhbati wa husnil isyrati aujuhan." Bahwasanya adab pertemanan dan pergaulan aujuhan, memiliki berbagai bentuk. Ya, jadi memiliki berbagai bentuk. Ya, tidak satu macam saja. Memiliki berbagai bentuk-bentuk. Wa ana mubayyinun minha ma yadullu al-aqil ala akhlaqil mu'minin wa adabis salihin. Dan saya akan menjelaskan di antara adab-adab pertemanan dan pergaulan ma yadullul aqil, yang menunjukkan kepada orang yang berakal. Jadi di sini hanya orang yang berakal yang akan benar-benar mengaplikasikan apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Abdul Barakat rahimahullah. Ya, adab-adab dalam bergaul dan berteman. Bagaimana seorang seharusnya dalam bermuamalah dengan yang lainnya. Bagaimana adab yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah ketika dia bergaul dengan yang lainnya. Betapa pentingnya kita mempelajari kitab ini. 6. Kata beliau, saya akan menjelaskan di antara adab-adab dalam bergaul dan berteman yang menunjukkan kepada orang yang berakal akan akhlak-akhlak kaum mukminin dan adab-adabnya orang-orang yang soleh. Ya, bagaimana adabnya kaum mukminin? Bagaimana akhlaknya orang-orang yang beriman? Bagaimana adabnya orang-orang yang soleh? Dan ingat, jangan cuma tahu teori. Ya, kita ini sekarang bukan hanya sekedar ingin tahu teorinya. Namun, yang terpenting dari itu adalah pengamalannya. 6. Aplikasinya. 6. Dari adab-adab yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullah. Baik. Wa ya'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala ba'dahum li ba'din rahmatan wa 'aunan. Kemudian kata beliau rahimahullah, seorang mukmin mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lainnya sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang, adanya rasa saling sayang menyayangi di antara mereka. Wa aunan, dan adanya saling tolong menolong di antara mereka. Ya, jadi seorang mukmin menyadari bahwasanya dan mengetahui bahwasanya Allah menjadikan sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lainnya adanya rasa saling sayang menyayangi di antara mereka karena Allah. Dan adanya saling tolong menolong di antara mereka. 6.
Walidzalika, oleh karena itulah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim." Dalam lafaz yang lain, wa ta'atufihim. Kamathalil jasad, idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'iruhu bil humma was sahar. Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya permisalan orang-orang yang beriman, permisalan orang-orang yang beriman dalam hal saling menyayangi di antara mereka, di dalam hal saling cinta mencintai di antara mereka, dalam hal saling berlemah lembut di antara mereka. Kamathalil jasad, seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. Demikian permisalan seorang mukmin yang saling cinta mencintai karena Allah, saling menyayangi di antara mereka karena Allah, saling berlemah lembut di antara mereka. Permisalannya bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila salah satu anggota tubuh mengeluh kesakitan, mengadu kesakitan, tada'a sa'iruhu, maka seluruh jasad, seluruh tubuh pun merasakan sakit. Ya, seluruh tubuh juga merasakan sakit. Padahal cuma satu tubuh, satu anggota tubuh yang merasakan sakit. Namun satu anggota tubuh ini membuat seluruh anggota tubuh yang lainnya juga merasakan sakit. Ada orang yang bisul, ya, bagian dari salah satu tubuhnya, kakinya, ya, atau bagian betisnya, ya, yang sakit di bagian kaki, yang sakit di bagian betis, tapi terasa seluruh badan juga ikut sakit, ya kan? Mulai terasa demam, susah tidur, dan semisalnya. Rasulullah menggambarkan, ya, ketika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya juga ikut merasakan sakit. Bil humma was sahar, dengan, ya, al humma, ya, dengan adanya rasa demam, was sahar, dan begadang, tidak bisa tidur. Demikian, terkadang kita mengalami sakit, apakah sakit yang tadi kita sebutkan, atau bahkan sakit gigi misalnya. Nah, bagian gigi yang sakit, tapi terasa sakit seluruhnya. Nah, inilah gambaran permisalan seorang mukmin dengan terhadap mukmin yang lainnya. Jika ada saudara kita yang mengalami sakit, maka mukmin yang lain juga ikut merasakannya. Atau jika ada saudara kita mengalami kesulitan, maka seorang mukmin yang mencintai saudaranya karena Allah, maka dia juga ingin menolong dan membantunya. Ingin segala mengulurkan tangannya untuk menolong saudaranya. Ya. Begitulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya. Adanya saling tolong menolong di antara mereka. Adanya saling cinta mencintai di antara mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwata illa billah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menggambarkan tentang keadaan seorang mukmin terhadap mukmin yang lain, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyanil marsus." Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti satu bangunan yang kokoh. Ya, seperti satu bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'dahu ba'dha. Ya, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lainnya.
Sampai-sampai Rasulullah SAW wasyabbaka baina asbi'aihi. Ya. Sampai Rasulullah SAW demikian, memberikan permisalan, menggenggam di antara jari jemarinya. Wasyabbaka baina asabi'ihi. Ya. Demikian. Beginilah gambarannya antara seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya. Ya, bagaikan satu bangunan yang kokoh. Ya, sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Jadi kalau ada saudara kita yang lemah, tabe, bagi para ikhwan, ummahat, aba, jika kita melihat saudara kita mulai futur, mulai malas ta'lim, jangan dibiarkan. Tolong dibantu. Ya. Diziarahi. Dikunjungi. Cari kenapa? Ya, saudara kita tidak pernah datang. Kenapa si fulana tidak lagi pernah muncul? Ini sebagai bentuk perhatian kita kepada saudara kita. Jangan membiarkan saudara kita terus ya tidak hadir dalam majelis ilmu. Mungkin saja dia punya masalah. Apakah kita bisa membantunya? Apakah kita bisa menolongnya? Atau ada hal-hal yang lain yang menghalangi dia untuk tidak lagi berjumpa kita dalam majelis ini? Begitulah bentuk perhatian seorang muslim, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya. Mereka saling menguatkan. Mereka tidak membiarkan saudaranya terjatuh dalam berbagai kekeliruan dan kesalahan. Mereka tidak akan membiarkan saudaranya terus-menerus dengan kehidupan dunianya, melalaikan akhiratnya. Ya. Kita sering ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya banyak manusia. Ketika seorang telah diberikan kesenangan dunia, yang terkadang hal itu melalaikan dia dari perkara akhiratnya, maka jangan sampai ada di antara saudara kita yang mereka terlupakan dan terlalaikan, dan mereka mengalami masa futur, di masa kejenuhan dalam ibadah termasuk talabul ilmi. Maka bantu mereka, maka tolong mereka. Kunjungi mereka, ziarahi mereka. Ya, dan tidak perlu bertanya kenapa tidak pernah taklim. Ya, ziarahi mereka. Itu di antara hal yang akan membuat ya seorang merasa diperhatikan oleh saudaranya. Ya, seorang akan merasa ya saudaranya sangat peduli kepadanya. Ya, jadi jangan sampai kalau datang, wah, kok tidak pernah muncul lagi taklim ini? Tidak perlu disinggung seperti itu. Ya, nggak perlu disindir seperti itu. Bahkan terkadang sebagian orang terasa semakin sakit dengan kedatangan kita kalau sering diingatkan seperti itu. Apalagi memang di masa futurnya, ya, di masa jenuhnya, dan setiap kita pasti merasakan masa futur. Setiap muslim ini, ya, ada masa-masa jenuhnya. Kok seperti itu? Iya, Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah SAW bersabda, "Likulli amalin syirrah, wa likulli syirratin fatrah." Setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Semangat ibadah, sholat 5 waktu tidak pernah terlambat. Sholat menambah dengan sholat-sholat sunnah. Memperbanyak puasa-puasa sunnah. Semangat dalam thalabul ilmi. Hadir di satu majlis ke majlis yang lainnya. Masya Allah. Semangat. Likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu ada masa-masa semangat. Walikulli syirratin fatrah. Dan di masa-masa semangat itu ada masa-masa kejenuhan. Ada masa-masa fatrah. Mulai sering terlambat sholat 5 waktu. Mulai malas sholat sunnah. Ini masa futur ini. Ya, sholat rawatibnya kurang dijaga dengan baik.
Taib. Tidak lagi menambah dengan puasa-puasa sunnah. Sudah mulai malas melakukan qiyamul lail. Yang tadinya luar biasa semangatnya. Ini diantara bentuk masa futur. Masa kejenuhan. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana seorang ini bisa keluar di masa kejenuhannya? Rasulullah SAW memberikan 6 solusi dari masalah tersebut. Kata beliau, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Wa fi riwayah, "Faqad aflaha." Barang siapa, kata Rasulullah, yang di masa-masa futurnya, di masa-masa jenuhnya, kembali kepada sunnahku, kembali kepada petunjukku, kembali kepada bimbinganku, faqad ihtada, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, faqad aflaha, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Ketika seorang futur, jangan sampai dia pergi ke perkara-perkara maksiat. Jangan sampai dia lari dalam perkara-perkara maksiat. Jangan sampai dia meninggalkan teman-teman yang soleh. Jangan sampai dia pergi menjauh, berteman dengan orang-orang yang menjauhi teman-teman yang baik. Dan bergaul dengan teman-teman yang jelek. Ini berbahaya ini. Ya, berarti dia tidak kembali kepada petunjuk Rasulullah. Rasulullah SAW memberi petunjuk. Anda malas ibadah. Hanya mengerjakan yang wajib-wajib. Sudah malas thalabul ilmi. Tapi jangan lupa, jika Anda mengalami hal ini, ya, maka coba saling menziarahi di antara kalian. Ini di antara cara, ya, agar seorang ini bisa kembali semangat. Melihat saudaranya yang sedang semangat melakukan ibadah, bisa jadi dia termotivasi dengan saudaranya tersebut. Ya, sehingga kembali semangatnya. Nah, kalau seorang teman tidak mampu memberikan nasihat kepadanya, mungkin kepada yang lain, yang mungkin dia bisa meminta nasihat dan arahan kepadanya. Begitulah seharusnya. Seorang muslim ketika di masa jenuhnya, hendaknya kembali kepada petunjuk Rasulullah SAW. Maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kemudian mengatakan, "Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halaka." Dan barang siapa yang di masa futurnya mengambil jalan selain dari jalanku, kata Rasulullah, ya, pergi ke tempat-tempat maksiat, bergaul dengan orang-orang yang jelek, yang urusannya membahas dunia terus. Nggak ada yang dibahas dari A sampai Z. Dari mulai dia duduk sampai selesai majelisnya. Pembahasannya dunia. Nggak ada habisnya. Dunia ini nggak ada habisnya kalau dikupas. Ya, dunia itu tidak akan pernah habis. Seorang dengan kesibukannya kalau hanya mengurus dunia, sama, dia juga akan mengalami kejenuhan. Betapa banyak orang yang tidak mendapatkan ketenangan dalam dunianya. Karena dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya urus dunia, ya, pulang kerja dari pagi sampai sore. Yang diurus dunia. Sampai di rumah dunia lagi, besok dunia lagi. Enggak ada habisnya. Fala haula wala quwata illa billah. Dan dia tidak akan merasakan ketenangan. Ya, tidak akan merasakan ketentraman. Kalau toh seandainya dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan dari dunia, maka mungkin saja dia tidak pernah merasa cukup. Padahal sudah ada semuanya. Ya, sudah ada yang diinginkan, namun demikianlah. Dia menjadi orang yang tamak, rakus terhadap dunia. Fala haula wala quwata illa billah. Dan ini berbahaya. Dan inilah yang menjadikan seseorang, ya, akan menjauh dari jalan yang lurus. Ketika dia lebih condong kepada dunianya. Lebih condong kepada ad-dunya. Fala haula wala quwata illa billah. Oleh karena itulah, ikhwani fid din, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di dalam bergaul dan berteman dengan orang-orang yang soleh,
seseorang membutuhkan kesabaran. Teman kita itu bukan malaikat. Teman-teman kita itu bukan malaikat. Mereka punya kekurangan seperti halnya diri kita. Dipahami ini ya? Ini penting. Agar supaya kita jangan sampai melihat kalau seorang itu sudah belajar sunnah, menjadi orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada dakwah salaf di atas jalannya Rasulullah SAW, kita ingin melihat dia sebagai sosok yang sempurna. Padahal tidak demikian. Ya, setiap kita pasti punya kekurangan. Setiap kita pasti punya kekurangan. Ini penting untuk kita ingatkan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Ayat yang mulia ini untuk menyadarkan kita semua betapa butuhnya kita untuk bersabar dengan orang-orang yang soleh ketika kita berteman dan bergaul dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka," sabarkan dirimu, "ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi," bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi dan di waktu petangnya. Ya, jangan sampai kita merasa orang ini ibadahnya terus di masjid, tidak pernah keluar dari masjid. Bukan begitu. Ibadah itu luas cakupannya. Bukan hanya seorang duduk di masjid baru dikatakan ibadah. Dipaham ya? Nah, jangan sampai ada gambaran sebagian orang ketika kita mengatakan bersabar bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang, berarti orang itu terus-menerus di masjid. Bukan demikian. Ibadah itu luas. Ya, ibadah itu luas cakupannya. Naam. Fala haula wala quwata illa billah. Baik, sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petangnya. Yuriduna wajha, yang mereka ketika beribadah kepada Allah, yuriduna wajha, hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam amalannya. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam pertemanannya. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam bergaul dengan Anda. Gak ada tujuan yang lain ketika dia berteman dengan Anda. Bukan karena Anda orang yang punya harta, tabe. Bukan itu tujuan dia berteman dengan Anda. Bukan karena Anda punya pangkat dan jabatan, tabe. Bukan itu tujuan dia berteman dengan Anda. Dan yang lainnya. Nah, itulah orang-orang yang ikhlas kata Allah. Yuriduna wajha. Mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bertemanlah dengan mereka, bergaullah dengan mereka, cari mereka, pegang tangan mereka. Jangan kau lepaskan teman-teman yang seperti ini. Lalu Allah ingatkan kepada kita, "Wala ta'du 'ainaka 'anhum," dan jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Maksudnya jangan engkau tinggalkan teman-teman yang baik ini. Ya, jangan engkau tinggalkan teman-teman yang soleh ini. Jangan. Naam, kata Allah. Naam. Allah ingatkan kepada kita. Apa yang menyebabkan seorang itu meninggalkan saudaranya? Apa yang menjadi latar belakang orang itu kemudian pergi meninggalkan teman-teman yang soleh? Allah ingatkan dalam ayat ini. Ketika Allah peringatkan, "Wala ta'du 'ainaka 'anhum," dan jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Jangan engkau tinggalkan mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Jadi lagi-lagi Allah ingatkan kepada kita semua bahwasanya faktor yang sangat besar seseorang itu meninggalkan saudaranya yang baik, meninggalkan teman yang soleh, ya, disebabkan karena
ad-dunya. Dunia itu beraneka ragam. Dunia itu banyak bentuknya. Dunia itu bisa dalam bentuk harta. Dunia itu bisa dalam bentuk pujian dan sanjungan. Dunia itu bisa dalam bentuk kedudukan dan posisi. Dan berbagai bentuk yang lainnya. Ya, terkadang seseorang meninggalkan teman-teman yang baik. Meninggalkan orang-orang yang soleh. Karena menginginkan kehidupan dunia. Allah ingatkan kan? Wala ta'du 'ainaka 'anhu turidu zinatal hayatid dunya. Buka Al-Kahfi ayat 28. Naam. Fala haula wala quwata illa billah. Ya, jangan engkau berpaling dari mereka kata Allah. Jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Dan itu telah diingatkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Badiru bil a'mal fitanan, taqita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datang berbagai fitnah-fitnah, berbagai ujian-ujian yang akan menimpa kalian. Yang mana fitnah-fitnah itu kata Rasulullah, taqita'il lailil muzlim, seperti bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap gulita. Ujian-ujian, fitnah-fitnah yang datang itu, orang-orang tidak akan bisa melihatnya dengan kasat matanya. Begitu gelapnya. Ya, sampai diperumpamakan Rasulullah SAW, taqita'il lailil muzlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Hati-hati. Begitu datang fitnah, banyak orang terpelanting dari jalan yang lurus ini. Begitu datang fitnah, ujian demi ujian, ya, untuk melihat siapa di antara mereka yang jujur dalam beragama dan siapa di antara mereka yang dusta dalam urusan agamanya. Itulah ujian yang Allah akan timpakan kepada mereka. Ketika seorang tidak berlomba-lomba dan tidak bersegera untuk beramal soleh dengan melakukan amalan itu ikhlas karena Allah dan mencocoki petunjuk Rasulullah SAW, maka dia akan terpelanting dari jalan yang lurus ini. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini. Nah, kata beliau, yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Ada ya seseorang di pagi harinya dia mukmin dan di sore harinya dia kafir. Ada pula seseorang yang di sore harinya dia mukmin, di pagi harinya dia kafir. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita betapa cepatnya orang itu bisa berubah keadaannya. Betapa cepatnya seorang itu bisa berubah keadaannya. Yang tadinya dia ahlu tauhid, seketika begitu cepatnya di pagi harinya dia ahlu tauhid, di sore harinya dia telah berubah menjadi ahlu syirk. Fala haula wala quwata illa billah. Nas'allahu salamul afiyah. Di pagi harinya dia seorang ahlu sunnah, tiba-tiba di sore harinya dia ahlul bid'ah. Di pagi harinya dia adalah ahlu ta'ah, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Di sore harinya dia telah menjadi ahlul ma'asi. La ilaha illallah. Nah, begitu cepatnya perubahan yang ada pada seseorang. Ya, ini hati-hati, ini peringatan kepada kita semua. Jangan sampai kita selalu merasa aman pada diri kita. Kita merasa akan selalu istiqomah di atas agama ini. Ini peringatan dari Nabi SAW. Seseorang akan bisa berubah dengan drastis, berubah dengan begitu cepatnya. Ya, di pagi hari mukmin, tiba-tiba di sore hari dia kafir. Atau di sore harinya dia mukmin, tiba-tiba di pagi harinya dia kafir. Nah, yang tadinya dia Masya Allah, orang yang berada di atas sunnah, orang yang memiliki akhlak yang baik, tiba-tiba berubah keadaannya. Berubah 180 derajat. Apa faktornya? Apa sebabnya orang itu berubah? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini. Lagi-lagi seperti dalam ayat. Faktor utama terjadinya perubahan pada seseorang lagi-lagi karena ad-dunya. Faktor utama terjadinya perubahan pada seseorang disebabkan karena ad-dunya. Ini waspada untuk kita semua.
Ya, waspadai diri kita. Apa kata Rasulullah SAW? Yang tadi kita sebutkan, hadis tadi. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia menjual agamanya. Dia menjual akidahnya yang lurus, yang benar. Dia jual manhajnya yang benar, yang lurus. Dia jual akhlaknya yang baik. Bi'aradi minad dunya. Dengan sebagian kecil dari dunia. Dengan sebagian kecil dari dunia yang akan dia dapatkan. Yang akan dia peroleh. Dia jual agamanya. Dia jual akidahnya. Yang tadinya Masya Allah berjalan di atas akidah yang benar. Dia jual manhajnya. Masya Allah tadinya manhajnya lurus. Nah, bergaul dengan orang-orang yang lurus manhajnya. Tadinya Masya Allah punya akhlak dan adab yang baik. Akibat dunia. Lagi-lagi dunia yang telah merusak dirinya. Dunia ini adalah merupakan suatu perkara yang bisa merusak agama seorang. Dunia ini akan merusak akidahnya. Dunia ini akan bisa merusak manhajnya. Dunia ini akan bisa merusak akhlaknya. Fala haula wala quwata illa billah. Peringatan-peringatan yang telah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Peringatan-peringatan yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua. Ya, orang-orang yang telah berlalu, ya, di belakang kita, hendaknya kita mengambil pelajaran dari mereka. Orang-orang yang lebih berilmu dari kita. Orang-orang yang luar biasa. Nah, dalam hal semangatnya mereka dalam belajar dibandingkan kita. Ternyata mereka terpelanting dari jalan yang lurus ini. Nah, mereka pergi meninggalkan dakwah yang mulia ini. Mereka pergi meninggalkan manhaj yang lurus ini. Lagi-lagi disebabkan karena ad-dunya. Lagi-lagi disebabkan karena ad-dunya. Fala haula wala quwata illa billah. Maka Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian kita lanjutkan ayatnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah ingatkan kepada kita, wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka, dari orang-orang saleh, dari orang-orang yang ikhlas dalam pertemanannya. Dia tidak menginginkan apapun dari Anda. Dia tidak punya tendensi apapun dari pertemanannya dan pergaulannya terhadap Anda, bersama dengan Anda. Tidak ada yang diinginkan. Melainkan mereka merindukan adanya saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan agar kita bersama di dunia ini dan juga akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Dia menginginkan agar engkau mencari dia di surga Allah Subhanahu wa taala jika engkau telah mendahului dia masuk ke dalam surga. Itulah yang diinginkan oleh orang-orang yang saleh ini, orang-orang yang mulia ini ketika dia berteman dengan Anda. Lalu Allah ingatkan kepada kita. Ketika engkau pergi meninggalkannya. Lalu kemudian Allah mengingatkan, wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan engkau mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya. An dzikrina, dari mengingat kami, kata Allah. Wattaba'a hawahu, dan dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang yang ketika diingatkan kebenaran dan dia tidak mau mengikuti kebenaran, dia lebih condong kepada hawa nafsunya. Dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Ya, itu yang terjadi. Diingatkan, ini salah. Enggak, ini benar. Jadi sulit untuk Anda mengingatkan mereka, karena dia lebih condong mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan adalah perkaranya melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwata illa billah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rasul SAW, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Barakat rahimahullah. Ar-Rasul SAW kemudian mengingatkan kepada kita bahwasanya ternyata ketika seorang hidup di dunia ini, tidaklah dia akan bersatu melainkan dengan orang-orang yang semisal dengan mereka. Perhatikan, tidaklah dia akan berteman dan bergaul dan bersatu kecuali dengan orang yang semisal dengan mereka. Difahami ini ya? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih. 6. Al-arwahu junudun mujannadah. Ma ta'arafa minha i'talafa.
Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang tersusun dengan rapi. Ya, ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang tersusun dengan rapi. Pasukan yang tersusun dengan kokoh dan kuat, rapi. Nah, ma ta'arafa minha i'talaf. Jika ruh-ruh itu saling kenal mengenal, maka dia akan bersatu. I'talaf. Dia akan menyatu. Jadi bukan orangnya ya. Perhatikan, ruh yang ada dalam jasad kita ini. Ruh yang tidak pernah kita tidak mengetahui bagaimana bentuk ruh tersebut. Ya kan? Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana ruh itu. Nah. Baik. Perkara ruh adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, wallahu a'lam. Nah, difaham ya? Ruh-ruh itu jika saling kenal mengenal, i'talaf, maka dia akan bersatu. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Dan jika ruh tersebut tidak saling kenal mengenal, maka dia akan berpisah. Hadis ini kita ingat baik-baik. Dan kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan ruh saya adalah ruh yang baik. Jadikan ruh saya adalah ruh yang baik. Ruh yang baik akan condong dan cenderung bersama dengan ruh yang baik pula. Ruh-ruh yang jelek akan condong dan cenderung bersama dengan ruh-ruh yang jelek pula. Difahami ya ini ya? Jadi mungkin saja, perhatikan. Ada orang yang kita kenal, kelihatannya baik. Kelihatannya. Dia mungkin kita melihat orang itu lebih baik daripada kita. Anda melihatnya secara zahir. Tapi ternyata ruh yang ada dalam jasadnya adalah ruh yang jelek. Sehingga Allah satukan dia dengan ruh yang jelek pula. Difahami ini ya? Ini penting ini. Ya, terlebih di masa-masa seorang diuji dalam urusan agamanya. Jadi kita tidak perlu merasa heran. Jika Anda tidak perlu merasa heran. Jika ada orang yang Anda kenal. Yang dia Anda melihatnya lebih baik daripada diri Anda. Ternyata ketika Allah uji dalam urusan agamanya. Ternyata dia punya ruh yang jelek. Dan dia lebih condong dan cenderung bersama dengan orang-orang yang jelek pula. Bukan jelek fisiknya, tabe. Bukan jelek, dari sisi mungkin kelihatan dari luarnya, muamalahnya. Mungkin tidak seperti itu. Ruhnya, ruh yang tidak pernah Anda lihat. Difahami ya? Jadi ruh-ruh ini, kata Rasulullah SAW, ruh-ruh tersebut itulah. Jika dia saling kenal mengenal, maka pasti akan bersatu. Dan jika ruh-ruh itu tidak saling kenal mengenal, maka dia akan berpisah. Tadinya saya punya teman, akrab, dekat dengannya. Iya teman dalam hal jasad. Iya kan? Sama-sama di majelis ilmu. Tiba-tiba berpisah. Kenapa? Ruh yang berbeda. Jiwa yang berbeda. Jiwa yang baik akan condong dan cenderung dengan jiwa yang baik. Jiwa yang jelek akan condong cenderung dengan jiwa yang jelek. Condongannya demikian. Dia kecondongannya dengan orang yang demikian. Dia kecenderungannya dengan orang yang demikian. Tapi kan dia kan orang baik. Iya, menurut Anda. Tapi menurut Allah dia tidak baik. Kadang kan menurut kita kan. Tapi ternyata menurut Allah dia tidak baik. Allah ini, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa mengawasi kalbu kita. Allah yang selalu dan lebih mengetahui tentang jiwa kita. Dipahami ini ya? Allah yang membolak-balikan hati kita. Bisa dikatakan tadi, banyak berdoa kepada Allah. Karena dengan doa inilah seorang akan diberikan keistiqomahan kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan ruh yang ada dalam jasad kita ini adalah ruh yang baik. Dan ketika ruh kita baik,
maka kita akan condong dan cenderung dengan ruh yang baik pula. Dipahami ya? Nah, ini penting sekali ini. Luar biasa nasihat bagaimana hadis Rasulullah SAW. Dan ini ucapan Rasulullah SAW yang sahih. Hadis yang sahih. Nah, yang mengabarkan kepada kita butuhnya kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan ruh kita menjadi ruh yang baik. Nah, di sana ada sebuah hadis yang juga disebutkan oleh Al-Imam Abu Barakat, namun hadis ini dhaif, ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat. Namun kita baca hadisnya supaya kita bisa mendengar hadis tersebut. Namun hadis ini dhaif. Namun hadis yang pertama tadi yang kita sebutkan, Al-Arwah Junudu Mujannanah, nah, inilah hadis yang sahih. Adapun hadis yang lemah ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Barakat rahimahullah, kata beliau, innal arwaha talaqa fil hawa fatashama fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh itu, sesungguhnya ruh-ruh itu jika dia berjumpa di udara, ya, ruh-ruh itu jika dia berjumpa di udara, maka fatashama, maka dia akan saling mengamati. Jadi ruh-ruh ini akan saling mengamati satu sama lain. Fama ta'arafa minha i'talaf. Jika ruh saling kenal mengenal, maka dia bersatu. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Dan jika dia tidak saling kenal mengenal, maka dia akan berpisah. Ya, akan bercerai. Nah, tidak mungkin bersatu. Mau dipaksakan bersatu, ayo bersatu. Gak bisa. Jiwa kita tidak sama. Ruh kita sudah tidak cocok. Kok dipaksakan? Kalau memang ruh Anda baik, ya, dan semoga Allah menjadikan ruh kita baik, pasti kita akan bersatu. Dipaham ya? Jadi ruh itulah yang menjadikan kita akan bersatu dengan yang lainnya. Ini tolong dipahami dengan baik supaya di dalam menjalani, ya, sekian fase tahap kehidupan kita yang masih panjang, yang kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan hidup di dunia ini. Yang pasti kita akan diuji oleh Allah. Ya, ujian demi ujian pasti akan datang. Ya, terlebih lagi Allah akan uji kita sesuai dengan kadar agama kita. Semakin kita beriman kepada Allah, semakin bertambah keimanan kita, semakin kuat keimanan kita kepada Allah, semakin kuat agama kita, maka akan semakin besar ujian yang akan kita dapatkan. Dipaham ya? Karena Allah akan uji sejauh mana sih kejujuran Anda. Ya, jangan sampai Anda cuma berbohong. Jangan sampai Anda cuma bertopeng. Bertopeng Ahlus Sunnah. Allah tidak butuh dengan Anda. Ya, tabe. Allah tidak butuh dengan Anda. Orang-orang yang dusta dalam agamanya. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat yang pertama dan seterusnya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu mengira? Apakah manusia itu menyangka akan dibiarkan begitu saja? Ketika dia telah mengatakan kami beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, dalam keadaan mereka belum diuji oleh Allah, padahal mereka belum diuji dengan keimanannya tersebut. Kata Allah, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kemudian kata Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang jujur keimanannya kepada Allah dan siapa di antara mereka yang dusta keimanannya. Jadi kalaupun kita bersembunyi di balik, ya, di balik topeng kita, di balik sesuatu yang sebenarnya kita tidak saling cocok, ya, suatu saat Allah akan singkap. Ya. Bagaimanapun Anda menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya saya sebenarnya tidak cocok ini. Tapi biarlah kan di sini lebih banyak. Nah, tapi biarlah kan di sini begini dan begitu. Tidak apa-apalah. Nah, ini orang-orang seperti ini apa sih yang diinginkan? Allah uji dia. Allah uji agamanya. Jujur tidak Anda? Jujur tidak Anda berpegang teguh di atas sunnah? Jujur tidak Anda berjalan di atas dakwah yang mulia ini? Atau Anda cuma bermain-main? Atau Anda hanya ingin dilihat oleh manusia? Berdusta Anda. Anda tidak jujur dalam berpegang di atas agama ini. Nah, dan itu Allah Subhanahu wa taala akan menyingkapnya. Mungkin Anda selamat di dunia ini. Di yaumul qiyamah tidak selamat.
Jadi terkadang ada orang yang selamat ya. Menyembunyikan ketidakikhlasannya. Ya, menyembunyikan segala apa yang diinginkannya dari dunia. Tapi di yaumul qiyamah akan tersingkap segalanya. Yauma tublas sarair. Di hari di mana Allah Subhanahu wa taala tublas sarair, akan disingkap seluruh rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam hati. Ya, orang-orang di dunia ini boleh saja menyembunyikan dirinya. Wah, saya ini orang yang ikhlas. Saya ini betul-betul jujur saya ini. Iya, itu pengakuan Anda. Tapi kan Allah kan selalu lihat kalbu Anda. Allah itu selalu menengok hati Anda. Allah tahu apa yang ada dalam isi hati Anda. Walaupun Anda bertopeng dan memperlihatkan orang yang jujur di tengah-tengah manusia, Allah akan menyingkapnya. Ya, lambat laun Allah akan singkap. Naam, fala haula wala quwwata illa billah. Naam. Baik. Oleh karena itulah, ini istirahat dulu atau gimana? Masih lanjut setengah jam? Nah, mau istirahat 10 menit, terus setelah itu lanjut. Sampai menjelang zuhur atau gimana? Ya, sudah merah katanya matanya. Yang lain mungkin sudah agak lelah. Ya, matanya sudah berputar-putar ini. Nah, matanya sudah mau menjelang siang, begitu selalunya. Kenapa kalau talim matanya berputar-putar, tapi kalau sudah subhanakallah wa bihamdik, wah, matanya kembali bersinar. Kenapa itu? Karena ada syaitan yang mengganggu. Ini kan ibadah. Kalau kita melakukan ibadah, pasti di situ ada syaitan yang mengganggunya. Dipaham ya? Ada jin kafir yang datang mengganggu kita. Tidur. Nah, setelah itu, subhanakallah bihamdi. Bangun, sudah selesai. Nah, ya. Ayo, kita istirahat dulu ya. Istirahat, siapkan ya fisik kita. Kita lanjut sebentar insyaallah. Beberapa menit ke depan insyaallah taala. Ya. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.